Rupa-rupa bencana seperti siap mendera karena menuju tutup tahun 2024, semua yang berasal dari alam murka. Bencana dahsyat tidak hanya terjadi di darat, laut, dan udara, tapi juga dunia spiritual. Ancaman banjir, bahkan kekeringan, serta cuaca ekstrim sudah menanti setelah tahun 2024 berakhir. Dan menjelang pergantian tahun 2025 akan semakin banyak yang menakutkan. Salah satunya wabah flu misterius yang sulit disembuhkan hingga berbulan-bulan. Varian flu ini pun bisa menyebabkan kematian. Lalu bagaimana dengan bencana alam lainnya? Mungkinkah banjir, longsor, hingga gunung meletus masih menjadi ancaman serius? Lantas, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari segala bencana? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Semakin dekat pergantian tahun, hawa semesta semakin tak menentu. Cuaca ekstrim datang dengan sangat ekstrim. Kini, setelah memasuki bulan Oktober, suasana kian merana karena jagat raya sedang bergelora. Dan setelah menghadapi bencana yang rangkai-merangkai menuju tutup tahun 2024, kengerian masih berlanjut hingga 2025. Korban jiwa akan jatuh justru setelah bencana banjir terjadi. Dan tidak hanya banjir besar yang menjadi ancaman, sebab longsor hingga aktivitas vulkanik yang menimbulkan bencana juga akan terus terjadi. Yang pastinya 2025 mendatang itu akan ada banjir. Tanah longsor juga ada, gempa juga ada, kebakaran juga akan ada. Waspada terhadap banjir, sama juga alam ya. Jadi korban jiwanya itu setelahnya, misalkan ada kebanjiran, nanti meninggalnya karena penyakit yang disebabkan oleh imbas dari banjir tersebut. Sejumlah peristiwa metafisika juga tak luput dari pengamatan. Apalagi memasuki bulan ke-10 yang tersisa hanyalah rasa takut. Bencana alam yang seperti rangkai-merangkai itu menjadi sinyal yang bisa dibaca kaum spiritualis sebagai sesuatu yang akan terjadi. Beberapa daerah perlu waspada, apalagi yang tinggal di kawasan rawan bencana. Selama 3 bulan menuju pergantian tahun, juga pantas menyimpan misteri sehingga perlu ditirakati. Karena nanti akan ada juga pesawat yang akan jatuh tapi selamat gitu. Jadi tergelincir. Jadi itu awal-awal tahun itu waspada terhadap itu. Karena sekarang itu alam tuh lagi kadang panas banget, akan ada kekeringan di daerah tertentu, tapi dia nanti di daerah lain lagi, dia curah hujannya dahsyat gitu, mendung panjang. Kalau Jawa itu di sekitar Jawa Tengah, dia itu akan ada, di Kalimantan juga akan ada sedikit kekeringan, hutan akan terbakar. Nah itu harus diwaspadai karena kekeringan itu panas yang luar biasa menyebabkan adanya kekeringan.
Tapi benarkah di tahun 2025 nanti akan ada pesawat jatuh? Nanti akan ada juga pesawat yang akan jatuh tapi selamat gitu. Jadi tergelincir. Jadi itu awal-awal tahun itu waspada terhadap itu. Ancaman ternyata tidak hanya datang dari semesta yang kondisinya memprihatinkan. Ancaman bencana juga disampaikan oleh tokoh spiritual lainnya. Semua seperti sepakat bahwa kehati-hatian perlu ditingkatkan. Awal tahun ini, seorang ahli supranatural meminta untuk meningkatkan imun tubuh. Sebab pasca serangan wabah COVID akan muncul penyakit baru yang meskipun tidak seganas COVID-19, tapi sangat berbahaya. COVID-19 ternyata juga membawa dampak, yaitu tingginya tingkat kecemasan manusia. Imun manusia setelah after pasca COVID menyebabkan alam juga berubah dan imun kita juga berubah. Jadi sedikit aja penyakit itu akan ada dia varian baru lagi akan muncul. Varian baru flu akan muncul yang biasanya orang 1 hari 2 hari udah sembuh, ini bisa 2 minggu 3 minggu bahkan menyebabkan kematian karena penyakit yang disebabkan varian-variannya. Pakai alam ini lagi nggak bener. Wabah baru yang berasal dari flu diramal datang setelah pergantian tahun dari 2024 menuju 2025. Penyakit ini sesungguhnya seperti flu, tapi memiliki durasi kesembuhan yang panjang. Celakanya, bagi mereka yang selama COVID-19 mendapatkan suntikan vaksin, justru lemah imunitasnya, sehingga mudah diserang varian flu ganas ini. Akan ada wabah baru. Dia sama kayak flu, tapi dia varian baru dan dia lebih kuat, tapi memang karena imun kita yang harus dijaga itu menyebabkan kita agak lama panjangnya. Rumah sakit nanti agak banyak yang full gitu. Agak lama sakit kita ini yang biasanya harusnya biasa aja karena udah setelah disuntik COVID kemarin harusnya kan cepat sembuh. Tapi ini karena varian baru akan ada varian penyakit baru. Pastinya karena imunnya nggak kuat akan menyebabkan kematian. Apalagi yang kemarin-kemarin ada beberapa yang mungkin suntikan sesuatu itu nggak connect dengan dirinya. Jadi obat nanti nggak ada artinya. Ini memang udah kesalahan kita yang dari lama-lama. Jadi emang alam tahun 2025 ini mungkin CEO-nya berpengaruh juga, CEO tikus kan. CEO tikus menyebabkan dia ini ekstrim, semuanya ekstrim. Kalau panas dia panasnya ekstrim, hujan dia hujannya ekstrim. Jadi ekstrim, nggak kayak biasanya. Sakit pun sakitnya akan ekstrim. Tapi benarkah alam murka karena ulah manusia? Lalu mengapa bencana seperti berkumpul di akhir tahun dan awal tahun? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bencana yang datang terus-menerus sejak saat ini hingga pergantian tahun nanti menggambar kemurkaan semesta yang selama ini diperlakukan tidak baik. Segala mara bahaya juga menegaskan bahwa kita semua diharuskan istirahat dari semua hawa nafsu, terutama mengejar dunia yang bagai tiada henti. Nafsu yang menjadi pengendali umat manusia membuat rasa syukur semakin jauh. Akibatnya, Tuhan mulai ditinggalkan, padahal justru dari sanalah kunci harmoni berada. Jadi alam lagi pengen kita tuh istirahat, jangan terlalu banyak
mengejar nafsu dunia yang tiada henti, sehingga alam ini lagi nggak baik-baik aja karena keegoisan manusia yang kepengen ini, kepengen itu, kepengen lebih, kepengen mau lagi lebih, nggak ada hentinya, sehingga alam jadi tidak baik. Ini disebabkan oleh manusia yang udah jauh dari bersyukur, rasa syukur. Jadi melihat ke atas terus, padahal di atas langit ada langit, ada langit, ada langit, dan ada pencipta. Yang dilupakan manusia. Mara bahaya juga dipicu oleh ulah manusia yang seperti menjauh dari alam. Ulah yang menunjukkan kerakusan ikut membuat kemurkaan alam semakin parah. Bencana alam terjadi karena kemurkaan dan ulah manusia sendiri yang tidak menyatu sama alam. Karena itulah pentingnya menyatu sama alam. Kita sayang alam, kita hargai mereka, kita ada di dalamnya, kita bersyukur aja, itu udah menjadikan alam itu bagian dari kita. Segala bencana terjadi akibat ulah manusia yang menjauh dari alam. Ulah yang semakin tak peduli pada keseimbangan semesta ikut membuat suasana semakin parah. Lantas, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari mara bahaya? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menghadapi alam yang sedang marah memang tidak boleh sembarangan. Selain hanya bisa pasrah menerima yang terbaik, adalah semakin mendekatkan diri pada Yang Maha Menciptakan alam. Selebihnya, selalu bersyukur karena alam sudah memberikan segalanya untuk kelangsungan hidup manusia. Lantas, apa yang bisa diperbuat agar terhindar dari malapetaka dan segala bencana? Bertobat pasti. Kalau di Islam ada namanya tobat nasuha. Nah, bertobat, tobat sering, bersyukur, sholat, merenung, ya kan? Kalau Islam, kalau mungkin agama lain juga sama, bermeditasi. Nah, itu mengakibatkan kita, rasa syukur kita akan mengakibatkan negatif akan terhindar, sedikit tapi. Makanya terus sering bersyukur dan sering-sering menyatu dengan alam akan menyebabkan manusia terhindar dari segala macam mara bahaya dan juga pastinya kejadian alam lainnya. Rangkaian bencana alam yang bagai terus-menerus terjadi. Ternyata tidak hanya 3 bulan menuju tutup tahun 2024. Sebab setelah memasuki tahun baru 2025, semesta juga masih menunjukkan kemurkaannya. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berserah sambil terus memperbaiki komunikasi kita dengan jagat raya sehingga kembali terjalin harmoni. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.